ada dua materi utama yang akan kita bahas pada video kali ini. Antara lain, manfaat keanekaragaman hayati, pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum masuk ke materi utama tersebut, apa sih keanekaragaman hayati? Suatu keanekaragaman berupa organisme hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi organisme yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pada tingkat gen, pada tingkat jenis, pada tingkat ekosistem. Selanjutnya, ada manfaat dari keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada manusia, namun juga sangat penting dalam mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Sebagai contoh, adanya hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, lebih mendukung untuk kelestarian ekosistem dibandingkan dengan ekosistem pertanian yang monokultur. Selain berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat lain bagi manusia. Keanekaragaman hayati merupakan sumber pangan, sandang, papan, obat-obatan, bahan kecantikan, dan ekonomi bagi manusia. Manfaat dari keanekaragaman hayati pada bidang ekologi berupa paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa keanekaragaman hayati di bumi memberikan banyak sekali manfaat. Secara garis besar, manfaat-manfaat itu dibagi menjadi 4, antara lain: 1. Bidang ekologi. Manfaat dari keanekaragaman hayati pada bidang ekologi berupa paru-paru dan dunia menjaga kestabilan iklim. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. 2. Bidang pangan dan sandang. Sudah bukan hal asing lagi kalau manusia flora dan fauna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita tahu, protein hewan berasal dari hewan yang di daratan atau di perairan. Sedangkan bahan utama pembuatan pakaian berasal dari tumbuh-tumbuhan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah banyak sekali para ilmuwan yang meneliti tentang flora dan fauna yang ada di bumi. Maka dari itu, keanekaragaman hayati sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Farmasi. Keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk bahan-bahan obat-obatan, bahan ilmu tentang tumbuhan yang bisa dijadikan obat sudah ada sejak lama. Selain itu, hewan-hewan yang ada di bumi bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan obat juga. Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati dapat mengalami penurunan baik karena faktor alam maupun akibat aktivitas manusia bencana alam. Misalnya kebakaran hutan merupakan salah satu faktor alam yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang dapat mengancam berkurangnya keanekaragaman hayati. Secara umum, aktivitas manusia memiliki andil besar terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati Indonesia. Seringkali, aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian malah mengancam keanekaragaman hayati. Misalnya, alih fungsi lahan hutan, hujan tropis menjadi perkebunan, pertanian, dan keperluan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan berkurangnya habitat beberapa makhluk hidup yang hidup di hutan, hujan tropis, dan juga berakibat pada musnahnya spesies tertentu. Contoh lain tentang kegiatan manusia yang mengancam berkurangnya keanekaragaman adalah penangkapan satwa untuk dijual belikan. Terenggiling adalah salah satu hewan yang diburu untuk obat tradisional. Kegiatan manusia ini tentulah mengancam populasi terenggiling ini. Selain itu, masih banyak aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Beberapa upaya dapat kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, seperti
Untuk mengatasi kelangkaan tanaman dapat dilakukan dengan perbanyakan kultur jaringan. Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan hewan dapat dilakukan dengan teknik cloning. Sekarang kami akan jelaskan secara lebih lanjut tentang pelestarian keanekaragaman hayati secara reboisasi dan pengendalian hama. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Terbang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak diterbang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. Sedangkan pengendalian hama secara biologi dapat dilakukan dengan melepas atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Sementara itu, pelestarian alam adalah tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Pelestarian alam dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian alam in situ dilakukan di habitat asli spesies tersebut, sementara pelestarian alam ex situ dilakukan di luar habitat aslinya.